Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isulandari dengan nomor pokok mahasiswa 203-101-081 kelas 2C, program studi administrasi bisnis Politeknik Negeri Madiun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang beberapa rumus pada Microsoft Excel seperti lookup, VLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, dan juga pivot table. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka Microsoft Excel. Nah, teman-teman, di sini saya juga sudah membuat beberapa tabel yang nantinya akan saya kerjakan untuk memberikan contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini saya membuat sebuah tabel tentang kepenumpangan pada sebuah kereta api. Nah, perlu diingat bahwa jika kita ingin memasukkan fungsi seperti lookup dan juga VLOOKUP, kita harus mempunyai tabel acuan. Nah, di sini saya juga sudah membuat tabel acuan yang sesuai dengan tabel yang ingin kita kerjakan. Di sini saya membuat tabel acuan seperti daftar tiket yang nantinya akan kita kerjakan sebagai fungsi VLOOKUP dan lookup, dan juga ada daftar pemandu. Nah, yang selanjutnya di sini kita untuk daftar keberangkatan ini kita isikan untuk manual. Kita bisa isikan dengan manual. Untuk kode pemandu kita isikan juga dengan manual. Nah, di sini saya juga sudah mengisikannya dengan manual. Untuk nama, alamat, kelas, harga tiket, dan total ini nanti kita akan memasukkan dengan rumus VLOOKUP dan juga lookup. Untuk total nanti kita masukkan rumus dengan jumlah pemesan dan juga harga tiket di sini. Nah, data yang pertama kita akan masukkan adalah data nama pemandu. Nah, data nama pemandu ini kita dapatkan dari sheet ataupun daftar pemandu yang sudah saya buat. Di sini saya buka. Di sini juga sudah dijelaskan bahwa kolom yang sudah dibuat di sini adalah menurun. Jadi, untuk mengerjakannya, kita gunakan fungsi VLOOKUP. Kita kembali ke lembar ketiga dan kita ketikkan rumusnya pada kolom di sini, yaitu sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini juga sudah ada panduannya. Di sini kita bisa ketikkan lookup value. Lookup value adalah kolom untuk kita jadikan acuan di sini. Lalu kita ketikkan koma. Untuk koma ataupun titik 2 ini biasanya beberapa Microsoft Excel pada laptop teman-teman itu berbeda. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan Microsoft Excel yang ada di laptop teman-teman seperti itu. Jadi yang selanjutnya yaitu kita buka daftar pemandu. Kita blok dari sini sampai akhir tabel. Nah, lalu kita kembali dan ketikkan tanda koma. Nah, untuk nama itu berada pada kolom kedua dari si daftar pemandu. Jadi kita ketikkan 2, lalu kita tutup kurung. Kita ketik enter. Nah, teman-teman di sini juga akan muncul nama dari pemandu. Kita sesuaikan dengan daftar pemandu. Di sini kodenya F3, namanya Rika. Di sini kodenya F3, namanya Lika. Jadi sesuai ya teman-teman. Untuk yang ketiga, kita bisa kopikan langsung ke bawah, kan tapi kita kunci pada rumus di atas. Di sini kita ketikkan F4 dan juga di C11. F4. Nah, kita bisa langsung seret ke bawah teman-teman. Seperti ini. Untuk yang selanjutnya adalah alamat. Sama seperti tadi, data alamat didapatkan dari daftar pemandu, yaitu kita gunakan rumus VLOOKUP karena di sini tabelnya adalah menurun.
Kita ketikkan rumusnya di sini sama dengan lookup. Nah, di sini juga sudah ada panduannya ya teman-teman, lookup value. Kita bisa ketikkan kodenya di sini ada F3. Kita ketik koma. Untuk koma ataupun titik 2 ini biasanya menyesuaikan dengan beberapa Microsoft Excel ataupun di laptop teman-teman itu biasanya berbeda. Jadi kita bisa menyesuaikan, kita bisa menggunakan koma ataupun titik 2 seperti itu. Jadi yang selanjutnya itu kita buka dari daftar komando. Lalu seperti tadi kita blok. Untuk headernya tidak perlu. Kita kembali di sini dan kita ketikkan koma. Untuk alamat, ini berada pada kolom ketiga pada daftar komando. Jadi kita ketikkan ketiga, lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini untuk Lika itu alamatnya Madiun. Kita bisa sesuaikan Lika Madiun. Jadi sudah sesuai. Seperti itu, lanjut. Untuk mengkopinya agar tidak berubah, kita kunci pada A3 dan C11 dengan F4. Kita bisa langsung mengkopinya. Lanjut untuk kelas, untuk kode tiket ya teman-teman, sekali lagi saya ulangi, untuk kode tiket ini kita bisa ketikkan secara manual karena kita mencari kelas dari sini. Untuk kelas ini berada di daftar tiket. Di sini kelas, untuk kolomnya itu mendaftar, jadi kita gunakan rumus lookup untuk mengerjakannya. Kita ketikkan rumusnya sama dengan lookup. Kita ketikkan kodenya, lalu kita koma, kita buka daftar tiket, kita blok dari kode tiket kolom kedua sampai di sini. Untuk kode tiket, kelas dan harga tidak perlu. Kita kembali dan klik koma. Untuk kelas, ini berada pada baris kedua dari kode tiket. Kelas harga ini dia berada pada baris kedua. Kita ketikkan 2 dan tutup kurung. Untuk BI adalah bisnis. Agar kopinya tidak berubah seperti tadi, kita kunci dengan F4 di antara B2 dan D4. Kita sesuaikan BI bisnis, EX eksekutif, dan EK ekonomi. Nah, di sini BI itu bisnis, ekonomi, dan eksekutif. Selanjutnya untuk harga. Untuk jumlah pemesan ini bisa kita ketikkan secara manual. Harga tiketnya berada pada daftar tiket di kolom ketiga dan dengan rumus lookup. Kita ketikkan rumusnya lookup. Ya, di sini juga sudah ada panduannya. Kita ketikkan kode di sini. Klik koma. Kita buka daftar tiket dan blok dari sini. Kita kembali, klik koma. Untuk harga adalah berada pada baris ketiga. Jadi kita di sini ketikkan 3 dan tutup kurung. Untuk harga bisnis ini adalah 20.000. Kita bisa sesuaikan, kita bisa cocokkan. Bisnis adalah 20.000 jadi sesuai. Agar tidak berubah copy, kita klikkan F4 pada B2 dan D di antara B2 dan D4. Langsung kita di sini bisa kopikan ke bawah. Untuk total, ini kita bisa masukkan rumus antara jumlah pemesan dan juga harga tiket. Rumusnya adalah sama dengan jumlah pemesan dikali harga tiket, lalu kita enter. Di sini totalnya adalah 300.000 untuk bisnis di keberangkatan pagi. Lalu kita bisa kopikan ke bawah. Seperti ini. Yang selanjutnya adalah jumlah tiket yang dipesan pada kode tiket bisnis, ekonomi, dan eksekutif. Di sini kita bisa menggunakan rumus sum if.
Untuk yang kita lakukan pertama adalah kita masukkan rumus sum if. Sum if itu kita dapatkan dari jumlah kode tiket bisnis, kelas di sini, dan juga jumlah pemesan. Kita masukkan rumusnya sama dengan sum if nah di sini ada range, yaitu kita blok kelas di sini. Kita klikkan koma, kriterianya adalah bisnis. Ketik. Kita ketikkan koma, lalu untuk jumlah dari pemesannya. Kita klikkan tutup kurung dan enter. Untuk jumlah tiket yang dipesan pada kode bisnis adalah 87. Yang selanjutnya caranya sama dengan sum if range, yaitu kelas, koma, ketik, dan ekonomi. Kita ketikkan koma dan jumlah pemesan, lalu tutup kurung. Nah, untuk jumlah tiket ekonomi sebanyak 45. Yang selanjutnya yaitu pada kelas eksekutif. Rumusnya caranya pun sama. Kita di sini ketikkan sama dengan sum if. Untuk ranks ini kita blok bagian kelas, koma, lalu tanda petik, kriterianya adalah eksekutif. Tutup petik, tanda koma, dan jumlah pesan. Kita blok, lalu tutup kurung dan enter. Nah, untuk kode pada tiket eksekutif, jumlah pemesannya adalah 19. Yang selanjutnya adalah jumlah kereta api pada keberangkatan pagi. Nah, di sini kita gunakan rumus yaitu countif, yaitu sama dengan countif buka kurung, dan di sini ada range. Range itu adalah tabel yang kita jadikan acuan, yaitu di sini ada yang dicari seperti keberangkatan pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kita bisa blok bagian keberangkatan. Nah, lalu kita klik koma dan kriterianya bisa kita tanda petik. Di sini yang kita cari adalah pagi. Tutup petik dan tutup kurung, enter. Untuk keberangkatan pagi itu kereta api yang di sini berangkat, yaitu ada 3 kelas, yaitu 3 seperti bisnis, ekonomi, dan eksekutif. Yang selanjutnya caranya pun sama dengan countif range keberangkatan, kita blok koma, ketik, dan kriterianya adalah siang. Tutup petik dan tutup kurung, enter. Yang selanjutnya sore. Countif dan yang terakhir keberangkatan malam. Rumusnya sama, countif nya itu adalah tabel keberangkatan di blok semua dan koma, lalu kita petik, kita ketikkan malam, kita petik, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini sudah diketahui dari rumus-rumus dari for lookup, lookup, countif, dan sum if. Di sini sudah saya jelaskan untuk cara mencari
seperti data yang ingin kita cari menggunakan rumus-rumus tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah fungsi pivot table. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan mengenai tentang fungsi pivot table. Caranya kita blok tabel di sini, lalu kita pilih insert, lalu kita klikkan pivot table. Kita klik OK. Nah, di sini juga akan muncul sheet baru. Sheet baru ini adalah kita bisa memunculkan beberapa data yang ingin kita tampilkan pada sheet baru di sini dengan menggunakan pivot table. Di sini saya akan memunculkan beberapa data seperti data keberangkatan dan kode pemandu seperti ini. Kita juga bisa menampilkan data-data yang lainnya seperti nama, alamat, kode tiket sesuai dengan tabel yang sudah kita buat pada lembar ketiga yang saya buat seperti contoh di sini. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.